Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haliani Rahmatin, NIM C1B0190028. Di sini saya akan memaparkan tentang praktikum analisis tanah dan air acara 2, mengetahui besar KTK tanah. Bab 1, pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Kapasitas tukar kation atau KTK adalah kemampuan tanah untuk menjerap kation dapat tertukar per satuan berat tanah. Nilai KTK suatu tanah mempunyai kaitan erat dengan tingkat kesuburannya. Nilai KTK juga merupakan indikator jenis mineral liat yang dominan dalam suatu tanah, serta kemampuan tanah untuk mengamankan unsur hara esensial bagi tanaman dari proses pelindihan. Nilai KTK berkaitan dengan kuantitas muatan negatif koloid tanah yang menentukan kemampuan tanah untuk menjerap kation, dipengaruhi oleh 1 tekstur, 2 komposisi mineral liat, 3 pH tanah, dan 4 kadar bahan organik. Faktor-faktor tersebut berkaitan dengan kuantitas muatan negatif koloid tanah yang menentukan kemampuan tanah untuk menjerap kation. Bahan mineral tanah yang paling aktif adalah liat atau clay, yang umumnya bermuatan negatif, sehingga dapat menarik kation dari larutan tanah. Makin tinggi kadar liat, tekstur makin halus. Makin tinggi muatan negatifnya, sehingga makin tinggi nilai KTK-nya. Sebaliknya, makin rendah kadar liat, tekstur makin kasar, sehingga semakin rendah nilai KTK-nya. 1.2 Tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui besar KTK tanah. 2.1 Waktu dan tempat praktikum. Waktu praktikum dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 dan jam 09 sampai dengan jam 12 di Laboratorium Kimia Tanah. Alat dan bahan praktikum. Adapun alat-alat praktikum yaitu yang pertama Erlenmeyer 100 ml, 2 botol kocok, 3 timbangan, 4 kertas saring, 5 corong, 6 labu destilasi, 7 pipet, 8 gelas kimia. Bahan-bahan praktikum. Adapun bahan-bahan praktikum pada praktikum kali ini adalah yang pertama sampel tanah 2 gram, yang kedua larutan NH4 10 ml, yang ketiga alkohol 10 ml, yang keempat aquades 25 ml, yang kelima larutan H3BO3 4 tetes, yang keenam larutan N2OH 5 ml, yang ketujuh larutan H2SO4 sebanyak 0,05 N. Bab 2. Metodologi praktikum. Prosedur kerja. Yang pertama, timbang 2 gram tanah dalam Erlenmeyer 100 ml. Bisa dilihat pada gambar di situ. Kemudian yang kedua, tambah larutan NH4 OACl pH 7 1N atau 10 ml. Kemudian kocok manual selama 5 menit. Yang ketiga, dilakukan langkah 2 sebanyak 2 kali, kemudian disaring 2 kali. Yang keempat, cuci dengan alkohol 10 ml, kemudian disaring lagi selama 2 kali. Yang keempat, dipindahkan kertas saring plus tanah sampel ke dalam labu destilasi, kemudian tambah aquades setengah 25 ml. Yang kelima, disiapkan larutan H3BO3 1% sebanyak 10 ml sebagai penampung. Yang keenam, dimasukkan 5 ml NaOH 40%. Yang kedelapan, dititrasi zat penampung dengan H2SO4. Sebelum dititrasi, warna adalah warna hijau. Kemudian setelah dititrasi, warna kembali menjadi warna merah, seperti awal. Yang kesembilan, ditimbang sampel tanah basah 10 gram. Yang ke-10, di oven selama 1x24 jam. Yang ke-11, ditimbang sampel tanah kering. Yang ke-12, dihitung kadar air. Bab 3, hasil dan pembahasan. 3.1, hasil praktikum. Dapat dilihat di sini. Kelompok 1 lahan kering, tegalan KLU memiliki kadar air 5,15%, FK 1,015, dan KTK 20,63. Kelompok 2 lahan kering liat Lombok Selatan memiliki kadar air 4,24%, FK 1,0424, dan KTK 6,80. Kelompok 3
tanah hutan pusuk, memiliki kadar air 9,51%, FK 1,095, dan KTK 8,27. Kemudian kelompok 4, tanah sawah padi 3 kali tanam, memiliki kadar air 10,2%, FK 1,1022, dan KTK 3,16. Kelompok 5, tanah sawah padi palawija memiliki kadar air 18,2%, FK 1,182, dan KTK 9,28. Dan yang terakhir yaitu kelompok 6, tanah kebun campuran, memiliki kadar air 3,26% dan FK 1,0326, kemudian KTK 9,24. Di sini yang memiliki kadar air yang tinggi yaitu 18,2%, kelompok 5, tanah sawah padi palawija, kemudian disusul oleh kelompok 4, tanah sawah padi 3 kali tanam. Dan yang mempunyai KTK paling tinggi yaitu pada kelompok 1 tanah kering Tegalan KLU sebanyak 20,63, yang paling rendah yaitu pada tanah sawah padi 3 kali tanam, kelompok 4 sebanyak 3,67. 3.2 Analisis data pada kelompok 6 yaitu tanah kebun campuran, hasil titrasi 3,75, berat sampel 2,054, konsentrasi H2SO4 0,05, berat cawan 4,161, berat tanah basah plus cawan 18,238 dikurang 4,161 menghasilkan 14,077, berat tanah kering plus cawan 17,793 dikurang 4,161 sama dengan 13,532. H 14,077 dikurang 13,623 menghasilkan 0,445. Kadar air H dibagi berat tanah kering plus cawan 0,445 dibagi 13,632 dikali 100% menghasilkan 3,26%. FK 100 ditambah kadar air dibagi 100 menghasilkan 100 0,3,26 dibagi 100 menghasilkan 1,0326. KTK hasil titrasi dikali konsentrasi H2SO4 dikali 100 dikali FK dibagi 100 menghasilkan 9,426. Pembahasan. KTK tanah adalah kemampuan tanah untuk menjerap kation dapat tertukar per satuan berat tanah. Nilai KTK suatu tanah mempunyai kaitan erat dengan tingkat kesuburannya. Nilai KTK juga merupakan indikator jenis mineral yang dominan dalam suatu tanah, serta kemampuan tanah untuk mengamankan unsur hara esensial bagi tanaman dari proses pelindihan. Faktor yang mempengaruhi KTK adalah tekstur tanah. Semakin halus tekstur tanah, maka KTK-nya semakin tinggi. Selain itu, humus dan bahan organik juga mempengaruhi KTK, sehingga bentuk agregat tanah yang mengurangi terjadinya erosi bahan organik yang lambat laun terdekomposisi akan menghasilkan humus yang berguna bagi tanaman. Pada hasil praktikum KTK tanah di titik 3.1 menunjukkan bahwa tanah yang KTK-nya paling tinggi adalah kelompok 1, tanah lahan kering KLU yaitu sebanyak 20,63, yang menandakan bahwa tanah tersebut memiliki status kesuburan yang tinggi, yang dipengaruhi oleh tekstur pada tanah itu sendiri. Tanah ini memiliki kadar liat yang tinggi atau tekstur yang halus. Pada tanah yang KTK-nya tinggi, memiliki bahan organik yang tinggi. Bahan organik yang tinggi disebabkan pada tanah ini tidak pernah diberikan pupuk kimia, sehingga keasrian tanahnya masih terjaga dan belum terjadi pengolahan. Adapun tanah yang KTK-nya paling rendah terdapat pada tanah sawah 3 kali tanam, yaitu sebanyak 3,67, yang menandakan bahwa tanah tersebut memiliki status kesuburan yang rendah, yang dipengaruhi oleh tekstur pada tanah itu sendiri. Tanah ini memiliki kadar liat yang rendah atau tekstur yang kasar. Pada tanah yang KTK-nya rendah memiliki bahan organik yang rendah. Bahan organik rendah disebabkan pada tanah tersebut sudah sering diberikan pupuk kimia secara terus-menerus dan terjadi pengolahan tanah pada setiap tahunnya.
Pada hasil praktikum KTK tanah di titik 3.1 menunjukkan bahwa tanah yang kadar airnya tinggi terdapat pada kelompok 5, tanah sawah padi palawija yaitu sebanyak 18,2%, yang berarti tanah bertekstur halus menahan air lebih banyak pada seluruh selang energi dibandingkan dengan tanah bertekstur kasar. Hal ini dimungkinkan karena tanah bertekstur halus mempunyai koloidal, ruang pori, dan permukaan adsorptif yang lebih banyak. Sedangkan kadar air yang rendah terdapat pada kelompok 6, tanah kebun campuran, yaitu sebanyak 3,26%, yang berarti bertekstur kasar sehingga mempunyai kemampuan menahan air yang kecil daripada tanah yang bertekstur halus. Umumnya, tanaman yang ditanami pada tanah ini lebih mudah kekeringan daripada tanah-tanah bertekstur lempung atau liat. Kita memasuki pada bab terakhir yaitu bab 4 penutup. Kesimpulan. Kesimpulan yang didapat dari praktikum ini adalah yang pertama, nilai KTK tinggi pada lahan kering tegalan KLU dengan tekstur tanah yang halus dan bahan organik yang banyak. Yang kedua, nilai KTK rendah pada tanah sawah palawija dengan tekstur tanah yang kasar dan bahan organik yang sedikit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi yang melihat atau yang menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.